kita jumpa lagi di Baca Koran episode kali ini. Kita kedatangan salah satu top model hijab dari kota apa kabupaten? Enggak sih, kalau yang gue ikutin itu skalanya Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, hari ini kita kedatangan Gisa Marcella alias Samsul. Oke, Sul. Sul, kenapa gak kebetulan Gisa? gue nggak tahu ya, dari awal kenal lebih seneng manggilnya Samsul. Ya Allah. Karena kan Gisa tuh sama gue jadi Sam, jadi Samsul. Parah banget sama Jadi kebiasaan gue manggilnya Samsul. nama Gisa, gue bagus padahal ya. dikasih nama sama siapa? Sama mama lah. Sama orang tua. Iya, sama orang tua. Orang tua ngambek nanti ngeliat ini. Tuh orang tua lo tahu? Enggak lah. Nggak tahu ya, Enggak tahu. aman ya. Selalu gue, ini cuma iseng doang. Oke, so gimana kondisi sekarang? Masih di dunia fashion, model? Iya. Apa udah pensiun sih? Enggak bang. Ini baru pensiun mulai aja belum. Kalau yang gelar gue yang sebelumnya itu udah pensiun karena kan masa jabatannya cuma 1 tahun. Jadi udah ada next winnernya gitu. Oh, ada penerusnya berikutnya. Tapi kalau misalkan berjalan di dunia model masih sampai hari ini. Sampai hari ini. Emang kemarin tuh habis ngapain? Lomba di mana maksudnya? Yang Acara apa? 2019. Ya acara pencarian model muslimah gitu. Oh, pencarian model muslimah. Diadain di? Diadainnya yang mana nih? Kan gue ada 3. Oh, ada 3. Anjir. Jawara kan kata gue. Bukan orang sembarangan. Enggak, bukan gitu. Sebenarnya gue ikutan lomba tuh udah banyak banget. Iya, Banyak lah, pokoknya banyak banget lah ya. Ngerti. Enggak gitu. Sombong. Tapi yang menang itu baru di 3 itu. Jadi dari sekian Jadi banyak nggak lomba sombong, nggak pernah juara. Nggak pernah Juara cuma 3. Iya, yang juara cuma 3. Banyak. Jadi maksudnya nggak sombong kan? Oke. Gitu. Apa tuh yang juara tuh? Kalau yang juara itu yang pertama Putri Muslimah Icon 2019, terus Bogor Hijab Fashion 2019 sama RU2 Beauty Inspiring Hijab 2019. Gitu. Itu teh lu ikutan pribadi sendiri gitu atau ada timnya, entah itu manajemen atau apa gitu? Sendiri sih. Sendiri. Bener-bener Sendiri. Jadi ada info di mana gitu, terus menurut gua menarik, ya udah gue ikutin gitu. Terus tau info kayak gitu dari mana awal-awalnya? Instagram. Dari Instagram. Udah mulai kesebar dan lu nyoba ikut. Iya. Nah. Gitu. Awal mula tertarik ke dunia kayak gitu, apa sih yang bikin lu kayak gue kayaknya boleh nih di dunia model, emang bidang gue gitu, jiwa gue di sini. Apa sih awalnya gue belum nemu itu jiwa gue di situ tuh, belum sebenarnya pas pertama kali. Jadi pertama kali itu gue dikasih info sama senior gue di kampus, ada acara namanya face model. Nah terus pas gue lihat flyernya kayak awalnya gue nggak mau ikutan karena menurut gue kayak gue apa sih gitu kan, tahu kan? Ya kayak gue tuh apa sih gitu. Akhirnya gue tuh awalnya nggak mau ikutan. Terus tiba-tiba kata orang tua, ya udah coba dulu aja gitu kan, siapa tahu rezekinya. Terus gue akhirnya daftar. Pas gue daftar, gue udah mulai ragu tuh, udah bayar uang pendaftaran gitu kan. Ragu kenapa? Takut ketipu? Enggak, bukan. Ragunya tuh kayak malah takut, gue bisa gak ya gitu. Gue juara nggak nih? Bukan? Enggak, bukan. Gue tuh bukan kayak langsung ke juara, tapi kayak gue pede mungkin ya, bakalan, mental. iya pede. Gue bakalan bisa tampil gak gitu kan. Terus akhirnya ya udah, karena gue belum punya basic apa sama sekali kan di situ. Pas pertama kali gue ikutan tuh gue belum tahu cara ketok itu gimana, terus kayak pose tuh gue gak tahu harus apa, terus gue harus pakai baju gimana, make up pun gue belum bisa kan. Akhirnya ya udah bismillah, gue ikut lanjut gitu kan sampai hari H. Ternyata pas hari H gue masuk 15 besar. Itu yang pertama ikut? Yang pertama kali ikut langsung masuk 15 besar. Dari berapa orang ya? Dari 15 orang? Enggak lah. Dari itu tuh jadi disaring lagi gitu. Gue tuh kurang tahu ada berapa orang itu yang se-Indonesia, misalnya atau enggak. sejabar, provinsi atau gimana sih? Enggak kayak sama, masih se-Jabodetabek. Jabodetabek. Nah terus pas gue daftar, gue nggak tahu jumlah pendaftar berapa, tapi disaring ke 25 besar. Nah dari 25 besar disaring lagi sampai 15 atau 10 ya? Antara 15 atau 10 ya, 15 besar. Nah baru tuh dari situ, dari 15 besar 1, 2, 3, juara 1, 2, 3 gitu. Nah gue cuma mentok sampai 15 besar.
Dari 15 besar Udah selesai. gugur. Gugur. Tapi udah tampil. Iya, Iya udah ya nggak tampil. apa-apa kan nyoba ya pertama. Nyoba pertama kali. Pertama kali nyoba langsung masuk 15 besar juga kan, alhamdulillah gitu ya. Iya benar. Nah tapi untuk pertama kali gitu, yang pertama kali benar-benar bikin lu tertarik nih ke dunia model tuh sebenarnya apa sih? Kayak ada nggak inspirasinya, kayak lu ngelihat siapa dulu atau lu ngelihat satu passion dulu, ngapain dulu? Enggak. Masa tiba-tiba gue pengen ikutan gue yakin nih gue model masuk nih. Enggak, gue kayak ngerasa tertantang malah. Tertantangnya tuh kayak, oh ya gue kemarin aja gue belum, maksudnya gue belum bisa apa-apa, tapi gue bisa nih masuk 15 besar. Apalagi kalau gue tekunin, mungkin gue bisa kali lebih Bisa dari jadi. itu gitu. Oke. Akhirnya ya udah gue tekunin aja. Akhirnya ada lomba di mana lagi gitu kan, gue ikutan lagi gitu. Oke. Enggak, maksud gue hal pertama yang membuat lu terjun ke situ gitu, tertarik. Ketemu banyak orang mungkin ya. Terus mereka nyaranin. Enggak, kayak apa ya gue tuh orangnya suka apa ya, suka ketemu orang gitu. Jadi makin banyak gue ketemu orang, gue tuh makin banyak dapat pengalaman aja gitu, kayak ngobrol sama orang tuh gue suka gitu. Kan kalau misalkan ikut lomba kayak gitu kan pesertanya banyak, dan gue tuh bisa kayak ketemu orang banyak gitu. Jadi kalau lu ikut ormas juga bisa ketemu orang banyak. bener sih. Wah, kalau patokannya ketemu orang banyak ya. Oke, lanjut. Maksudnya kan kalau di lomba ini kan bener-bener yang satu bidang lah sama gue, jadi ngobrolnya enak gitu. Emang senang di bidang itu intinya. Iya, intinya gue narsis sih, jadi gue senang di depan kamera gitu. Narsis. Iya. Nah tapi dari keluarga atau dari orang tua ngizinin nggak sih Sul? Lu gini aja maksudnya. Maksudnya gini ya, dari kegiatan kayak gini kan dari segi jadwal, tahu sendiri kan ya, kemana-mana misalnya pemotretan atau kayak syuting, tempatnya jauh, iya, bener. capek gitu. Bagi kan biasanya kalau perempuan gitu, bagi ukti gitu kan susah ya, kayak izin ke orang tuanya. Nah kalau dulu gimana? Sedih sih gue kalau mau ngeceritain tentang orang tua ya, karena kenapa anjir aja bro? Orang tua gue tuh emang nggak ngizinin awalnya. Oh. Enggak, gue kira dulunya susah di sawah, cerita sedih, anjir. Enggak, jadi emang mereka setuju? Enggak ngizinin. Enggak ngizinnya itu kayak yang tadi. Nah, kayak tadi? Yang tadi dibilang, iya karena jauh kan kemana-mana. Karena kalau lomba itu kan biasanya gak ada di Bogor ya, jarang banget ya pokoknya di Bogor. Jadi kayak harus ke Jakarta, Bekasi, Tangerang, jauh banget kan. Dan gue tuh suka berangkatnya sendiri. Jadi mereka tuh emang kadang gak bisa nganter, jadi gue sendiri gitu berangkatnya. Dan orang tua gue tuh khawatir. Lu gak tau jalan gitu? Enggak, bukan gitu. ada Grab sekarang. Oh iya, benar. Iya, ada Google Maps. Gak ngerti lah ya. Iya. Takutnya khawatir, anak gue tau jalan gak ya? Iya gitu. Karena kan kalau event gitu kan malam ya selesainya, kayak sekitar jam 8 atau jam 9 baru selesai. Dari sana, sementara dari sana ke Bogor kan berapa jam. Belum lagi dari Bogor ke rumah gue berapa jam kan gitu. Jarak situ ya? Ya pokoknya deket lah rumahnya. Ya pokoknya gitu. Ya pokoknya itu lah. Jadi ya itu khawatirnya di situ, dan ditambah lagi setiap pulang tuh gue nggak pernah dapet juara. Akhirnya tuh kayak kata orang tua gue tuh kayak, yaudah sih ikutan ginian? Iya, nggak pernah menang juga. Gitu. Sedih ya, nggak pernah menang juga, udah deh gitu. Mending udah fokus kuliah aja gitu. Tapi kok mereka nggak ngedukungnya, maksudnya kayak nyemangatin anaknya, ayo latihan lagi, belajar lagi. Iya, gue juga. Malah jadi kayak, udahlah mimpi lu bukan situ, udah. Kasarnya gitu ya. Iya, bener. Iya, gue juga sempet mikirnya gitu. Sempet ngobrol gak sama orang tua? Kenapa sih lu matain mimpi gue gitu? Misalkan ini. Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah. Gue tuh kayak ya udahlah, kayak ya udah gue buktiin aja gitu. Gue nggak pernah yang kenapa sih mah gini, nggak pernah. Kayak ya udah, karena gue yakin gue bisa di sini, ya udah gue jalan terus dan gue mau buktiin aja gitu, dan ternyata terbukti sekarang gitu. Dan akhirnya sekarang ketika sudah terbukti baru ngedukung, kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin lebih ke apa ya, khawatir juga mungkin ya, prospek kedepannya mungkin belum kelihatan ya. Waktu lu berjuang, makanya mungkin lebih nyaranin kayak udahlah kuliah aja, belajar aja yang benar gitu. Iya benar. Tapi setelah kelihatan dan kebukti mah aman ya? Iya, karena kan kayak pas prosesnya itu kayak gua mau lomba itu biayanya emang lumayan. Nah dari situ mungkin juga. Padahal gua. Dan uang sendiri ya? Lu nggak ada sponsor, brand atau apa? Nggak ada. Jadi pure uang sendiri, nggak pakai uang orang tua juga. The real indie. DIY. Iya. Mungkin karena itu, jadi harusnya yang emang uang simpenan gue itu buat kayak
gue beli buku lah atau mungkin buat jajan Uang atau lu itu buat benar? apa. Sumpah Jujur? uang gue jujur. Jujur. Oh iya. Sumpah. Kayak dari kayak dari Nyisihin gitu. iya nyisihin dari uang jajan gitu. Terus kayak uang simpanan gue tuh kalau menurut mama gue ya udah mendingan buat kebutuhan gue aja gitu. Tapi kan ini mah gue pakai buat kayak daftar lomba. Kan daftar lomba aja kayak sekitar 150 sampai 170 ribu lah ya. Registrasi gitu ya. Terus belum lagi ongkos, belum lagi kalau misalkan gue nggak punya kostumnya, gue harus sewa. Belum lagi kalau misalkan make up juga ya. harus sewa. Banyak gitu. Terus belum lagi kayak beli aksesoris lah segala macam itu kan biaya juga. Sementara ada beberapa event yang apa ya, hadiahnya tuh nggak seberapa gitu, kayak Nggak sebanding gitu mungkin ya nggak sebanding dengan gitu. biaya modal lo gitu. Iya, kayak cuma 1 juta atau berapa gitu. Jadi mungkin orang tua gue ngeliatnya di situ kayak ya udahlah gitu kan, ngabisin uang gitu, ngabisin waktu juga, Capek juga kali ya. capek, iya gitu. Karena emang gue tuh yakinnya tuh gini, ya udah kan gue kalah juga karena gue nggak punya basic, kayak gue nggak sekolah modeling kan, karena gue sendiri ya udah otodidak aja. Jadi gue nggak menang tuh, gue sadar diri kayak ya udah emang gue punya skill apa gitu kan. Justru dengan kayak gini tuh gue sambil belajar gitu, karena kan sekolah modeling mahal banget ya. Iya, iya. Jadi ya udah sambil ikut lomba sambil belajar sama yang udah pengalaman iya. Jadi kalau misalkan yang menurut gue udah ngeliat oh dia udah pernah juara nih di sini, terus dia ikutan lomba lagi nih bareng sama gue, nanti gue deketin aja gitu tuh orang, kayak ya kak belajar bareng boleh gak gitu kan. Secara tidak langsung gitu gue kayak ya nyari lah ya, nyari ilmunya dia. nyari. Iya, Berarti benar kata anak-anak. iya benar apa tuh. Tapi kan secara nggak langsung jadi gue kayak oh iya, oh kayak gini nih jalannya, apa sih kayak cara ketuk yang benar tuh kayak gini gitu kan, karena dia udah biasa lah ya. Terus ya udah gue ikutin, ya udah sampai pada akhirnya di situ jalannya gitu. Nah kalau untuk sekarang lu ikutan ini nggak sekolah model atau lebih ngerti gitu atau gimana? Apa masih otodidak? Gua ngulik aja deh di YouTube gitu misalkan. Kalau sebelumnya ya, setelah gue yang menang kemarin itu sampai gue kan gue harus ceritain gimana sih, gue dibilang sombong terus. Sehabis gue yang menang itu sebenarnya belum ikut sekolah modeling sampai 2019. Masih ya udah gue kayak ngeliat, justru kadang gue suka buka IG orang-orang yang apa sih IG sekolah modeling gitu kan. Kadang mereka suka nge-share nih dikit-dikit kayak cara jalan, itu gue nyuri dari situ gitu. Nah terus pas sekarang gue berpikir lagi kayak oh iya emang nih, harus nih ya? Iya emang harus nih kayaknya gue punya kayak sertifikat gitu kan, sertifikat modeling gitu. Karena kan kayak kalau cuma gue ngandelin gelar aja kan berganti tahun berganti winner kan. Jadi sudah selesai lah ya istilahnya, 1 tahun selesai. Tapi kalau misalkan gue sudah punya skill yang memang diakuin gitu lah ya istilahnya, diakuin terus gue udah punya sertifikat kan, mungkin akan lebih mudah ke depannya gitu. Gunanya sertifikat itu apa? Ya kayak ijazah gitu? Iya sih. Ibaratnya orang udah ada pengalamannya nih dari sertifikatnya. Udah ada pengalaman, bisa jadi kayak nanti suatu hari ada buka lagi sekolah modeling di mana gitu kan, karena gue udah bersertifikat atau mungkin mereka kenal gue gitu kayak ya udah ikut di kelas modeling kita aja gitu. Jadi kayak coachnya lah ya, atau mungkin jadi juri juga bisa. Bener-bener. Soalnya kan kalau jadi juri tuh biasanya kayak ditanya dulu ya si dari mana gitu. Iya si A gitu, pengalamannya tuh ini tuh sertifikat by apa gitu biasanya. Oke. Nah terus selama lu jadi model kayak gini, ada nggak pengalaman yang bener-bener berkesan banget sama lu dapat sampai sekarang masih keinget gitu? Berkesan apa nih, bahagia, sedih apa gimana? Berkesan kan banyak ya? Iya. Lu pengennya yang mana? Yang mana ya? Yang bener-bener lu nggak percaya dan nggak akan lu lupain deh kayaknya. Ini anjing banget sih pengalaman ini gitu. Misalnya kasarnya. Apa ya? Kalau pengalaman yang mungkin berharga lah ya buat gue, yang bikin gue gak nyangka gitu sampai hari ini. Apa nggak nyangkanya? Gak nyangka kok gue bisa gitu ditarik ke sana gitu. Kok gue mikirnya lain ya? Oke lanjut. Jadi gue tuh pernah jangan ketawa terus ah. Gue tuh pernah jadi model fashion yang buat pameran
Di Australia. Di Australia? Iya. Jadi kayak apa ya? Ada bootnya gitu? Enggak, bukan. Jadi kan karena sekarang pandemi nih, jadi virtual sih sebenarnya. Jadi gue tuh bawain busananya desainer Indonesia untuk ditampilkan di Luar negeri? Iya. Dan pas gue datang tuh, pas gue liat model yang lain kayak, oh dia udah tinggi banget gitu loh predikatnya. Sementara gue apa gitu. Gue anak baru nih, gue anak baru, iya anak baru. Tapi kok gue dipercaya gitu, bisa dipercaya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Oke, next. Gue mau nanya seputar hijab fashion nih sekarang. Iya. Nah sekarang kan fashion hijab ini banyak banget ya. Kalau menurut lo yang baik atau yang bagus tuh kayak gimana sih? Yang baik apanya? Hijabnya, cara berhijab yang bener. Sekarang kan banyak banget nih. Oh iya. Versi-versinya gitu. Sebenarnya gue takut salah ya kalau ya kan menurut pandangan lu. Iya menurut pandangan gue ya. Mudah-mudahan nggak salah dan nggak ada yang ngeritik. Sebenarnya kalau cara berhijab yang baik dan benar itu kan udah ada tertera dong dalam Al-Quran dong, ya kan? Iyalah. Gue mau nggak pakai hijab, nggak tahu gue. Kayak yang Oke. Yang gue tahu ya, kalau cara berhijab itu sesuai dengan aturan syari. Asik. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Oh iya, apaan tuh? Lu apa enggak? Apanya apa? Surat Al-Ahzab tadi. Ya enggak dong. Artinya? Ya pokoknya intinya adalah kalau memakai hijab itu harusnya kan yang menutupi dada kan, yang sampai bawah lah istilahnya. Tapi kan karena sekarang mungkin masih banyak yang kayak gue juga kayak gini kan, yang diikat gitu. Ya gitu, ya gimana ya? Kalau misalkan disandingkan sama agama tuh kayaknya agak susah gitu gue menjelaskannya. Tapi menurut lu sah-sah aja atau boleh-boleh aja gitu? Ya. Atau definisi hijab syar'i itu sebenarnya kayak gimana sih? Hijab syar'i. Sekarang kan banyak kayak ini fashion hijab modelnya kerudungnya kayak gini, ada yang kayak gamis, ada yang kayak gini. Ya kalau model hijab syar'i ya pasti yang menutupi dada dong. Oh, menutupi dada ya, pasti aja. Menutupi dada. Kalau syar'i ya pasti menutupi dada lah. Gitu. Tapi kan mungkin karena sekarang apa ya? Era modernisasi kali ya. Gue nyebutnya apa ya? Yang enak. Iya. Ya. Kayak baru. Iya, jadi fashion. kayak lebih mungkin apa ya? Biar nggak jadul gitu, ngikutin zaman. Iya, looknya juga kayak ada yang diikat, ada yang dibelit, dia segala macam lah ya gitu. Pokoknya kalau apa sih kalau disandingin sama Islam, maksudnya sama syariat, gue nggak berani komen banyak-banyak. Dah. Emang bukan bidangnya. Takut salah ya? Takut salah. Gak ngerti juga. Tapi Tapi kalau menurut sudut pandang lu nih, gimana kalau misalkan ketika fashion hijab kayak gini, itu kan dipajang-pajang gitu ya, kayak fashion show. Nah, terus sedangkan di agama kan kayak ada nggak boleh gitu ya. Iya, Tapi ini kayak syariah gitu lah, ibaratnya kayak ngebolehin. Menurut pandangan lu gimana? Berat ya pertanyaannya. Ini mah sharing aja. Pengen tahu nih sudut pandang Gisa gimana? Apa ya, kalau menurut sudut pandang gue kan pasti kalau dibicarain sama agama pasti kan nggak boleh tadi ya. Oh iya? Iya kan tadi bilang gitu kan. Nah, kalau menurut sudut pandang gue ya itu tergantung sama niat kita sih sebenarnya. Niat kitanya masing-masing lagi. Kembali ke diri kitanya sendiri. Kita itu seperti itu tuh untuk apa gitu. Kan ada yang niat emang yaudah gue mau pamer gitu kan. Nah emang ngapain lagi? Kalau dipajang digituin? Enggak dong, kayak apa ya, kalau gue tuh gue tuh kayak mikirnya apa ya, dakwah. gue kan hijab gitu kan, terus muslimah lah ya intinya. Ya gue tuh kayak apa sih, narik garisnya tuh kayak ya udah gue ngelakuin ini ya sesuai sama tujuan penciptaan manusia aja deh. Tujuan penciptaan manusia tuh apa? Untuk beribadah. Beribadah kan. Nah, beribadah itu salah satunya itu kan ada berdakwah nih. Nah, jadi gue tuh suka artiin kayak ya udah dengan gue ikut lomba ataupun gue ikut kayak runway gitu, bawain baju yang seorang muslimah. Ya udah gue niatin untuk dakwah. Dakwahnya di mana? Ya gue dakwah yang ngasih tahu nih ke orang-orang gitu kan, yang mungkin emang belum pakai hijab atau masih lepas pakai gitu kan. Kalau bahwa tuh kalau dengan gue berhijab ini nih, gue tuh masih bisa loh gitu kan, jadi model, jadi apa gitu, jadi bisa buat role model lah buat muslimah lainnya gitu. Oke, setelah pengalaman lu, pernah nggak ada yang, wah muslimah hijab fashion, misalkan haram, nggak boleh, pernah nggak ada yang nyerang lu kayak gitu secara personal? Enggak sih, belum ada. Nggak pernah? Belum ada.
Jangan sampai ada sih. Kenapa emang kalau ada? Iya, gue masih bingung jawabnya gimana gitu kan, karena setiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda. Dengan apa yang gue omongin barusan, pasti dia juga punya sisi yang lain Sisi dong lain, untuk ya. membantah argumen gue gitu. Gue belum nemu sampai ke sana lah. Apa sih namanya? Apa tuh namanya? Apa tuh beda persepsi? Bukan. Kayak apa sih? Kayak pembelajaran gue lah ya. Pembelajaran gue tuh belum ilmu gue belum sampai ke sana. Agama gue masih segini nih. Iya, masih kecil banget gitu. Terus lu kegiatan sekarang apa? Masih kuliah? Masih kuliah, semester akhir. Semester akhir. Semester akhir. Gitu. Yakin lulus nggak tepat waktu? Oh, yakin. Anak beasiswa nggak boleh. Oh iya. Oh, Oh Anak beasiswa. nggak boleh lulus lebih dari Sombong lagi. Iya, gue sombong. Tapi kalau di kampus gimana? Anak-anak pada tahu gitu. Wah ini ada model nih. Kayaknya tahu sih. Karena kan gue suka nge-share di Instagram, di WhatsApp juga. Udah jadi rockstar juga berarti ya di kampus. Udah terkenal juga maksudnya nih teman-teman sekelasnya di lingkungannya. Wah temen gue juara hijab gitu segala macam di lingkungan. Ya tapi nggak apa ya, mereka dan gue pun nggak pernah menunjukkan itu. Kayak gue tuh kayak apa sih lu? Apa sih alay gitu? iya, nggak pernah. Jadi kalaupun gue di kampus ya udah mahasiswa aja. Biasa sama aja. kayak semua teman-teman gitu. Nggak kayak gue kan model gitu. Enggak, gue kayak gitu semua deh. Menipu ingin aja. Iya, makanya gue nggak pernah gitu. Jadi kalau udah di lingkungan keluarga? lingkungan Awalnya kan tadi dilarang dulu nih sama orang iya. tua. Dan sekarang setelah udah jadi kayak gini, udah lumayan berhasil gitu. Ada perubahan nggak? Selain dari orang tua, misalkan dari saudara yang lain, paman, bibi atau woi ponakan gue lo sekarang jadi model. Enggak sih, malah lebih kayak apa ya? Ngapain sih gini-ginian? Misalkan, oh iya. Kayak kan lagi kuliah gitu. Oh, bahkan kuliah mah jalan. Iya jalan, alhamdulillahnya jalan. Tapi kan kadang kalau orang tua suka gimana ya mikirnya kayak, ya kan lagi kuliah, nanti kuliahnya bener nggak Jadi kayak tuh? fokus kuliah. Gitu, iya. Kuliahnya bener nggak? IPK-nya gimana gitu kan? Apalagi kan banyak kegiatan padat gitu kan. Terus kalau tugas-tugas suka keteteran nggak gitu. Biasalah kalau orang tua pasti kesana. Gitu. Nah terus cara lo ngeyakinin ke pihak keluarga dan ke orang tua gimana? Ya udah. Dalam artian gini, kuliah gue lancar kok aman, hidup gue baik-baik aja gitu. Ya setiap semester kan orang tua gue suka minta setoran IPK. Oh iya? Ngasih lihat? Kok gue nggak pernah ya kayaknya? Nggak pernah ditanya kayaknya gue. Iya kayak. Tuh lulus aja. Iya gitu kayak semester ini udah selesai belum UAS gitu misalkan. Udah selesai. Coba lihat nilainya. Nah gitu. Dikasih lihat sama lo. Dikasih lihat nih nilainya segini gitu. Oh ya udah alhamdulillah. Sampai mereka turun kayak 0,1 aja mereka tahu deh kayaknya. Turun 0,1. Iya, kayak, terus ngambek. Enggak, paling kayak ya udah dikurangin ya kegiatannya gitu, banyak belajar ya gitu paling. Biasalah orang tua. Gimana sih? Apalagi kan mereka tahu gue anak beasiswa jadi kayak jangan sampai beasiswa mungkin itu dicabut. kendalanya. Terus suruh bayar full ya? Iya sih kalau turun. Kan? Gitu sih paling. Jadi ya gitulah kayak diwanti-wanti jangan sampai dengan adanya kegiatan ini kuliahnya terlantar gitu. Terus lulus harus tepat waktu, IPK nggak boleh turun, ya gitulah. Jadi gimana pun sebisanya gue nih lagi sibuk juga gue ngerjain tugas, lagi sibuk apa sih namanya kuliah tetap jalan gitu. Pokoknya pinter-pinter bagi waktu lah. Bagi waktu aja ya, yang penting lancar, jalan dan aman. Iya betul. Yang penting orang tua oke lah gitu. Oke. Terus untuk di dunia fashion ini sendiri. Sebenarnya lu pribadi lebih ke memfokuskan ini sebagai karir atau sebatas hobi aja ya, gue mah seneng aja gitu. Atau emang gue bakal nyari duit full total di sini nih, karir gitu. Kalau untuk sampai hari ini gue masih mikir ini hobi sih. Ini hobi. Belum kayak yang gue setelah ini bakal berkarir terus gitu. Belum kepikiran. Karena gue sebenarnya kalau dalam pribadi gue tuh gue pengennya habis lulus S1 gue mau langsung lanjut. Kalau gue pribadi ya gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih di depan. Siapa tahu kan ada peluangnya di mana, ya udah ambil aja gitu. Apa tuh jurusannya lu hukum ya lu teh? Hukum fashion. Ya bisa lah. Jadi ketika nanti lu masuk manajemen masuk apa, lu nggak bego-bego amat kan. Ngerti juga gitu masalah kontrak kayak gitu kan nggak bisa ditipu. Benar.
Kemarin juga kan udah mulai naik juga nih karirnya nih, udah mulai jadi vokalis ya. Vokalis tahu bulat. Malu. Malu soalnya ini coachnya. Tahu banget ya suara gue gimana ngedit-ngedit. Gimana pengalaman pertama bernyanyi kemarin? Gimana ya? Seru sih, tapi ternyata capek kan. Jadi seorang penyanyi itu capek. Baru ngerasain ya? Dari awal latihan, terus nyoba rekaman. Iya benar. Dikurung dalam studio. Iya benar. Nah jadi kemarin itu ada satu program dari kampus, suruh bikin grup apa sih? Grup band ya? Grup Syari ya, grup band Syari. Nasyid. Grup band. Iya, gue bisa suruh ngegerapin band-band aneh-aneh gitu, tiba-tiba kok jadi religi ya kata gue. Tapi tantangan baru juga gitu kan, dan kayaknya seru juga gitu. Tiba-tiba dipilih orang yang kemarin, aman lah pokoknya mah kata dosen gue. Bisa nyanyi semua aman, siap bu. Nggak tahu aja dia ya. Tapi nyesal kalau kemarin rekaman kayak gituan. Enggak sih, malah pengen kayak lagi pengalaman baru. Iya, karena gue tuh suka kayak yang pengalaman baru, terus kayak hal yang emang belum pernah gue lakuin, terus ada. Oh belum pernah gitu lo ini ya? Belum pernah. Tertarik gitu ya? Iya, gue tertarik sama hal yang baru. Kita bikin geng motor. Belum pernah kan? Belum pernah kan? Belum sih. Geng motor, boleh. hijab semua. Anjir, kepikiran tuh gua. Boleh. Aja ya. Kita bikin geng motor. Masih Samsul. Samsul, oke siap. Terus kemarin gimana? Setelah nyoba rekaman dan sampai manggung, syuting segala macem. Jadi ada kejadian bete gitu kemarin ya. Pundung. Ya ampun. Gimana soal? Gimana ya? Apa ya? Karena kan baru pertama juga baru, kan? Iya. Belum Yang pertama kan? itu baru pertama. Nungguin giliran Gua lama ya. Maklumnya tuh karena baru pertama. Gue tuh bete karena apa ya? Gue tuh orangnya kayak apa tuh? Apa Entah, ya bilangnya? Gue nggak mau ngomongin Kayak- orang. Enggak, gue sendiri maksudnya. Oh, iya. Gue sendiri tuh orangnya kayak apa ya? Mood. Bukan. Moody. Bukan, iya Moody termasuk, tapi Iya. kayak terperinci gitu loh orangnya. Jadi detail. Jadi kalau sesuatu yang emang nggak sesuai sama ekspektasi gue gitu, sesuatu yang apa ya? Kan itu tuh sebenarnya sebelumnya udah dikasih tahu nih kita bakal dapet ini gitu. Jadi kan gue nggak prepare gitu kan. Sementara kalau misalkan gue tahu ternyata kejadiannya adalah seperti yang di lokasi kemarin, mungkin kan gue bisa prepare gitu. Karena apa ya? Ya bisa dibilang perfeksionis lah ya gue orangnya gitu. Okay. Jadi segala sesuatu tuh menurut gue harus sempurna gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang agak melenceng, gue tuh pasti langsung bete kayak ih tahu gitu. Gue tuh gitu orangnya. Oke. Tapi bukannya hidup itu random? Iya. Kadang kita ngerencanain nih, kan belum tentu hasilnya. Iya. Besok gue mau kerja atau mau sekolah atau mau kemana, taunya besok meninggal. Gimana? Ya itu. Kalau ngelawan takdir. Ya, udah takdir. Kalau itu, maksudnya kan kalau kejadian yang kayak kemarin kan, maksudnya paling tidak bisa diantisipasi lah ya. Karena udah beberapa kali gue nanya gitu kan, udah nggak usah pokoknya datang bawa diri aja. Pokoknya aman, dah iya, pokoknya bawa aman. diri aja udah bawa diri. Gitu kan, ya udah gue bawa diri aja. Tapi Allah berkata lain. Akhirnya kan, gitu kan, tahu gitu. Pengalaman itu Iya. ya. Gitu aja sih BT-nya, tapi kesana-sana udah nggak BT kan. Udah lancar. Profesional. Terus udah mulai mau difokusin sekarang profesi itu, profesi baru. Apa nyanyi? Iya tuh, profesi baru kan sekarang. Lalu emang kalau fashion nggak pernah kayak unjuk bakat, unjuk gigi? Misalkan suka ada yang baca puisi, ada yang nyanyi, ada yang acting. Nah itu kalau fashion kan? Pertanyaan menarik. Ih serius? Tahu gua? Iya, jadi gue itu apa ya? Gue itu merasa tidak punya bakat. Serius, gue tuh merasa tidak punya bakat. Jadi setiap ada lomba yang menurut gue menarik nih, dan kadang disaranin nih sama teman-teman gue, ikut lomba ini. Pas gue lihat ada unjuk bakat, nggak jadi deh gue gitu. Nggak mau, males gitu. Iya? Malesnya tuh karena gue ngerasa gue nggak punya bakat gitu kan. Ini kan fashion bakat kali. Iya kan, maksudnya kan lombanya di fashion ya? gitu loh, kayak nyanyi kayak gitu, terus kayak nari atau apa segala macam. Gue enggak deh gitu, karena apa ya? Ya nggak ada gitu. Lu bukan bisa bikin kue jago ya lu ya? Ya masa gue bawa ke panggung gitu, nggak mungkin dong. Gitu kan. Oke tadi masalah bakat ya. Terus gimana ketika fashion show itu ada harus unjuk bakat? Apa lu cabut gitu aja atau ya, kan suka ada pertanyaan juga dari juri, iya, pertanyaan iya. kayak apa psikolog ya?
istiqomah. Tanya-tanyaan aneh. Ya kalau misalkan bakat, ya itu kadang kalau misalkan ada event yang bagus gitu, terus ada unjuk bakat, gue tuh suka nggak mau ikutan. Nggak mau ikutannya karena gue merasa tidak punya bakat. Jadi udahan aja. Ya nggak daftar, bukan Undungan udah. sih. Karena itu gue tuh ngerasa ya apa ya bakat gue tuh apa sih sebenarnya gitu. Iya. Kan kalau orang-orang mungkin bisa nyanyi, bisa apa gitu. Santai, angkat dulu aja kayak gitu penting. Sama. Angkat dulu. Gitu. Hmm. Nah terus akhirnya kalau misalkan ada yang unjuk bakat, udahlah nggak jadi gitu, nggak jadi ikut event lain aja yang nggak ada unjuk bakat gitu. Jadi lebih ke yang catwalking ya, biasanya. Apanya? Catwalking. Apa? Yang fashion show jalan? Iya catwalking. Oh, catwalking kan? Iya. Benar. Gue kepikirannya apa coba? Catwalking. Catwalk gitu. Nah terus sama lo di ikutan fashion show kayak gitu, pernah nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh dari juri gitu? Enggak sih Yang kan? bikin, ini gue harus jawab apa ya? Atau kayaknya lo bisa gitu jawabnya? Alhamdulillah bisa karena kan ada event yang sebelum kita lomba itu di share kisi-kisinya apa gitu atau mungkin seputar apa gitu. Tapi sejauh ini nggak pernah jauh dari hijab, dari muslimah sama Ayat. kehidupan Oh, enggak. sama kehidupan sehari-hari gitu kayak isu-isu terkini lah gitu. Biasanya itu sih. Yang up to date gitu ya? Iya gitu. Jadi nggak pernah kayak melenceng ke yang apa gitu enggak. Nah terus dari awal lo nyoba-nyoba fashion show tampil kayak gitu, pernah nggak orang tua lo nonton atau datang gitu, anak gua nih gua nonton iseng misalnya? Pernah. Oh ya? Iya itu pertama kali mungkin ya. Iya pertama kali dia Pertama kali? nganter. Nganter dan datang. Bukan lomba pertama lo kan? Bukan. Okay. Dia pertama kali dia nganter dan datang, gue jadi winner gitu. Pertama kali datang langsung jadi juara. Iya. Jadi kayak ya udah nih Berkah orang tua ya? gitu, iya berkah lah gitu. Pas dia datang jadi winner gitu. Karena sebelumnya pas dia nggak pernah datang ya gue nggak pernah jadi juara. Iya. Gitu. Apa akhirnya membuat ibu lo atau bapak lo, gue datang deh pengen nonton anak gue? Apa ya? Kan awalnya selama ini nggak pernah datang ya ketika lomba. Iya. Cuman kenapa ketika momen itu dia tiba-tiba pengen datang dan kebetulan menang gitu? Nggak tahu sih. Pokoknya pas. Udah takdir ya? Iya kan. Nah, bener-bener. Soalnya. Bener. Kok tahu? Iya. Soalnya pas yang besoknya mau berangkat itu malamnya kan siap-siap nih apa yang mau dibawa besok gitu, terus bilang emang ikut lomba lagi gitu kan. Kan emang udah disuruh berhenti kan, tapi gue masih ngeyel gitu mau ikutan terus. Nah pas malamnya itu gue siap-siap packing, nanya tuh, loh mau kemana beres-beres gitu kan, dikira gue mau kabur kali ya. Lomba yang kalah teh. Asik. Kan biasanya kalah terus. Terus ya udah bilang mau ikut lomba gitu. Oh masih ikut lomba lagi emang katanya gitu. Ya masih. Oh gitu. Ya udah, mama besok ikut. Loh bisa? Iya bisa. Ya udah akhirnya ikut deh. Gitu. Lu nggak nanya, tumben gitu? Enggak lah, nanti dimarahin lagi. Nambah parah. Iya nambah ya udahlah gitu. Ya udah. Ternyata rezekinya mungkin di situ. Hari itulah rezekinya. Ya udah. Akhirnya menang deh. Gitu. Terus gimana kata ibu lu? Pertama kali menang gitu ngeliat, oh akhirnya anakku di sini nih bener nih jalurnya. Terus saya gak mau, gue nangis doang. Kenapa? Kok anak gue menang gitu? Enggak, dia bilangnya tuh kayak ternyata sama ini mama salah ya nilai kamu. Gitu. Mama gue bilang gitu. Kan gimana ya sedih gitu kan. Sama dulu dilarang ya, boleh gitu. Ternyata ya mama gue akhirnya ngerti lah apa mau gue gitu. Akhirnya ya udah di situ. Soalnya pas dia kan ada terus nih di situ. Kalau gue tampil dia ngeliatin aja gitu kan. Terus pas gue mau tanya jawab juga dia udah kayak gitu. Mukanya udah kayak aduh, gue makin deg-degan kan karena takutnya gue nggak bisa jawab. Ntar pas turun gimana sih udah gitu, udah pulang gitu. Takutnya digituin. Tapi ternyata alhamdulillahnya pas tanya jawab lancar semuanya. Ya udah pengumuman ternyata menang. Juara langsung. Padahal waktu itu saingannya banyak dan udah pro. Iya, udah banyak yang menang sih itu di mana-mana. Padahal banyak saingan yang udah senior. Oh iya. Rezeki sih kayaknya. Atau lu punya trik khusus gak sih kayak buat ngedeketin juri atau nyari tau infonya? Enggak, kalau misalkan menangin gua dong.
dari TF nih gitu kan. Enggak lah. Enggak apa ya, biasanya tuh gue sehabis lomba dimanapun dan kapanpun gue pasti ngechat jurinya tuh bener udah tahu gue kan itu sehabis oh lomba. sehabis Selesai lomba nih udah sampai rumah atau mungkin besoknya gue pasti nanya, assalamualaikum gitu kan, kak ini saya yang kemarin atau tadi gitu ikut lomba ini, nomor pesertanya sekian, namanya ini gitu kan. Nah mungkin kalau misalkan dia lupa suka kayak oh iya boleh tahu fotonya gak gitu kan, nah, terus gue kirim foto nih, gue yang ini pakai baju ini gitu, urutan sekian kalau boleh tahu tuh kurangnya apa ya gitu, tadi tuh harus apa gitu kan supaya lebih bagus lah ya. Nanti kalau misalkan jurinya emang baik gitu, nanti emang juri semuanya baik sih, tapi kan ada yang kayak enggak udah bagus, ada yang cuma gitu doang, ada yang emang teliti gitu kan panjang. Jadi ini kan secara halus ya. Tapi dari situ tuh gue jadi banyak belajar kayak oh gue tadi tuh kurangnya ini, kurangnya ini. Gue tuh pernah, gue juga nggak ngerti ya itu, tapi gue pernah dibilang juri sama gini, iya kamu tuh udah bagus tadi. Tahu gak kurangnya cuma apa kata gitu? Apa coba? Gue habis Q&A, gue gak bilang terima kasih. Jadi langsung kayak udah selesai jawab, langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bilang. Gak gitu dong, terima kasih dong. Iya. Iya. Kayak ini ku ingin ya juri. Enggak, bukan gitu bang. Emang udah ada urutan, bukan urutan sih, kayak ada penilaiannya. Jadi yang bagus tuh awalnya tuh kayak salam, terus kayak terima kasih buat udah ngasih pertanyaan ke kita. Harus digituin. Enggak sih sebenarnya, justru dengan kayak gitu dapat nilai plus lah. Bukan dapat nilai plus juga kalau menurut gue pribadi ya, dengan gue ngomong istilahnya kayak embel-embelnya sebelum gue jawab. Sopan lah gitu. Itu gue bisa mikir dulu. Gitu. Jadi kan misalkan udah selesai nih pertanyaan, terus gue langsung, iya baik menurut saya, kan itu nggak ada jeda waktu dong. Kayak langsung kayak apa gitu. Nah, dengan mensiasati itu untuk gue mikir, jadi mulai bawa motor dulu ya. Enggak, jadi gue tuh gini, kayak misalkan juri nih ngasih pertanyaan ke gue, udah selesai, gue pasti jawabnya gini, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Menurut saya, nah kan ada beberapa detik gue bisa mikir apa yang mau gue omongin gitu. Udah selesai itu baru gue jawab, baru terima kasih, wassalamualaikum, selesai. Gitu. Nah gue tuh pernah nggak terima kasih. Gak itu doang. Iya. Karena kan ya memang sedetail itu kan penilaian. Jadi setiap gue lomba tuh kayak oh di lomba ini gue salah di sini, kurang di sini gitu. Nah terus pada akhirnya mungkin pas hari itu emang benar-benar yang gue lakuin semua hal-hal yang pernah salah sebelumnya, terus gue lakuin di hari itu dan emang ternyata rezeki, ya udah akhirnya menang gitu. Berarti tipikalnya benar-benar diperbaiki gitu ya? Iya. Yang dulu gue salah nih di sini, benerin terus tambah. Oke, gitu. Iya. Pertama kali gue gak pakai kaos kaki. Iya, gak pakai kaos kaki, ketahuan gitu. Ketahuan? Iya, iyalah. Emang harusnya boleh? Harusnya pakai. Harusnya pakai. Atuh lu. Iya, gue kan nggak tahu awalnya gimana. Nggak ada ketentuannya ya? Iya. Harus pakai kaos kaki. Iya, nggak ditulis gitu kayak harus pakai ini, enggak kan? Tapi kan mungkin kayak apa? Kan muslimah gitu ya. Sembunyi ketahuan. Harusnya pakai. Kan itu udah pakai legging sampai sini gitu. Oh iya. Iya. Terus karena ketahuan kelihatan jari. Terus katanya kan kalau aurat gitu. Aurat, gak boleh. Terus pernah lagi gue gak menang gara-gara nggak posting flyer. Iya. Nggak posting. Hubungannya apa? Ketika lo tampil fashionnya bagus, gara-gara nggak posting? Iya, nggak syaratnya ya? Enggak, awalnya tuh emang karena nggak ada di ketentuan. Kan emang ada beberapa lomba yang kalau misalkan harus posting yang gue posting, tapi kan ini nggak ada gitu. Awalnya tuh gue kira oh ya udahlah, udah aja gitu gue ikut lomba. Ternyata pas gue nanya ke juri, iya katanya kamu tuh nggak aktif ya di sosial media. Kan namanya ajang pencarian model gitu kan, model. Ajang pencarian model. Kan bakatnya ya itu. Lupa lagi gue mau apa tuh? Ajang pencarian model. Ajang pencarian model. Gue aja inget. Ajang pencarian model itu kan mereka tuh berarti nyari sosok yang bisa mempromosikan acara mereka gitu kan. Dengan gue nggak posting berarti kan gue nggak bisa dong. Nah gitu, itu salah juga. Oke, salah lagi tuh, salah terus. Salah. Sampai akhirnya ya udah selesai gitu kan.
Terus kalau misalkan lagi jawab lewat waktu juga itu jadi penilaian sih. Maksudnya harus tepat waktu ngejawabnya? Iya kan ada yang kayak dikasih waktunya 30 detik gitu. Sistem durasi? Uh-uh. Terus kayak padahal tinggal wassalamualaikum gitu, tetap aja nggak bisa. Nah oke. Terus untuk sistem si modal version ini sendiri, menurut lo kita harus gabung ke manajemen, gabung ke tim, nyari tim, atau udah gue sendiri aja sanggup kok? Ya tergantung sih. Kalau gue pribadi apa ya, masih lebih enak sendiri sih sekarang. Masih, untuk saat ini. Untuk saat ini. Karena mungkin jadwal belum padat ya. Iya, mungkin kan kalau yang ada agensi kayak gitu kan gabung lebih enak. Agensi? Gue gabung agensi, tapi nggak yang terikat kontrak banget gitu loh. Nah ya, nyampe detail kan. Iya. Kalau ini enggak, jadi mereka nge-share job siapa yang mau dan bisa dan sesuai dengan syaratnya gitu. Ya udah, dipilih kan nanti dipilih nih, oh cocoknya sama si A gitu. Ya udah jalan. Tapi mereka selama sebulan itu ngasih job gak sih kalau misalkan minggu sekarang nih ada di sini, oke, bisa berangkat? Enggak. Jadi tergantung kita ngajuinnya. Jadi mereka cuma ngasih job aja gitu. Mereka ngasih job. Nah terus siapa yang mau yang tertarik gitu sama job ini, ya udah lu ngajuin diri gitu, ngasih CV lah, ngasih berarti foto. Berarti mereka cuma ngirim kayak info acara, poster. Iya, info. Terus ketika lu ikutan dan lomba menang, mereka dapat duit. Kalau lomba sih gue belum pernah. Kayak job ini sih biasanya kayak make up, fashion show. Kalau lomba itu masih pribadi. Iya, baru gue mau nanya itu. Kalau lomba maksudnya pribadi kan lebih sih. ke pribadi ya. Masa mereka dapat duitnya dari mana gitu maksud gue? Si agensi ini, ya itu kan nanti fee-nya dipotong. Ada. Dipotong berapa persen gitu. Kalau lewat agensi ya pasti dipotong. Kayak misalkan dari sana berapa dipotong sekian persen ke kita jadi berapa gitu. Sepengalaman lo bener-bener berpengaruh banget apa enggak? Agensi. Biasa aja sih. Oh biasa aja? Biasa aja malah menurut gue. Jadi kadang kan kayak misalkan emang banyak job nih dari si agensi ini. Nge-share gitu. Tapi kan tetap aja nanti yang milihnya kan yang ngasih job. Jadi kita walaupun kita ngajuin, kalau merekanya nggak minat sama kita ya gimana gitu kan. Kecuali si agensi itu ngasih jobnya khusus buat perorangan, kayak ini kamu ini kerja di sini gitu. Maksudnya ngejalanin job ini, kamu ini gitu. Itu mungkin berpengaruh kalau kayak gitu sistemnya. Ya, berarti secara nggak langsung juga ini mah lu kayak nyari sendiri juga ya? Iya. Cuman relasi mungkin rada kebantu gitu dengan itu. Ya, masih agensi. Iya benar. Oke ya, aing bahas tuntas sejarah fashion hijab. Kira-kira ada yang mau lu sampaikan nggak nih untuk teman-teman yang baru mulai di dunia hijab atau fashion, yang baru terjun? Apa ya? Strategi atau cara khusus? Apa ya? Gue bingung nih. Kak, aku mau jadi model kayak kakak gitu misalkan. Caranya gimana sih? Misalkan. Ya secara ada trik khusus gak sih lo? Trik apa? Trik catwalk gitu, jalan? Atau trik apa nih? Atau trik apa? Trik sukses, fashion gitu segala macam. Trik sukses? Atau ada cara tertentu yang lo punya gitu? Lo lakuin, lo terapin gitu? Ya harus sabar sama harus ikhlas, itu aja kuncinya. Iya mah terus berusaha aja gitu ya? Iya, soalnya kan kita nggak tahu rezeki kita itu di mana, ya kan? Bisa jadi di satu event nih kita udah maksimal lah ya, udah maksimal persiapannya, udah ikut sekolah, udah ikut apa segala macam, baju udah bagus, makeup udah bagus, terus pokoknya semuanya udah mendukung, doa juga udah, tapi ternyata bukan rezekinya. Nah gimana tuh? Kan kalau misalkan kita nggak banyak sabar kan pasti, udahlah gue udah nggak mau ikutan lagi, gitu kan? Pasti nanti pikirannya negatif, ada, oh ini mah yang menangnya temennya si ini, jurinya lah apa segala macam. Nah itu kuncinya harus sabar sama ikhlas gitu kan, karena ya nggak akan ngebohongin sih, nggak akan ngebohongin kalau terus ya? Iya kalau berarti emang ibaratnya cara instan atau trik khusus gitu mah nggak ada ya? Nggak ada, ya paling apa sih dalam diri kitanya aja harus yakin gitu kalau misalkan apa ya sesuatu yang kita kejar itu kita udah maksimal nih. Kita udah apa sih udah benar-benar siapa? lagi serius. Oh siap. Sorry. Ulang, serius. Ya pokoknya gitulah, itu tuh sebenarnya pesannya mama buat gua gitu. Apa pesan apa deh? Ya itu kalau pesan apa?
Ya pokoknya sesuatu yang kita kejar udah bener-bener maksimal lah ya, maksimal dalam ikhtiar, dalam doa itu udah maksimal banget. Tapi Hasil yang sesuai. hasilnya nggak sesuai ya mungkin itu bukan yang terbaik buat kita gitu kan. Sementara di luar sana mungkin Allah udah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dan lebih indah gitu. Jadi ya kita harus benar-benar sabar karena suatu amanah itu gak akan pernah salah memilih pundaknya gitu. Siraman kobok. Malu deh gue. Tapi aja bisa Sol. Coba lagi Sol, lagi. Apa lagi? Ceramah lagi. Ya itu jadi apa ya itu yang benar-benar gue pegang sampai hari ini gitu kan. Toh, oke, sekarang gimana kalau lu udah benar-benar berjuang nih di passion ini segala macam. Toh hasilnya nggak dapet, bahkan nol. Ya Gimana udah, lu? Ya nggak apa-apa. Yakin? Yakin. Ya kan Oh. itu kan secara nggak langsung kayak apa ya nyindir perjalanan gue kemarin. Kayak lagu kemarin lah. Sebelum, Serahkanlah. Itu kan kayak gitu kan? Iya. Hidup dan matimu. Asik. Ya udah, ya bukan rezekinya. Soalnya bukan apa ya setelah gue menang kemarin. Jadi ini kelasnya udah tasawuf, ini berat. Ay. Kayak ya udah kayak ya bukan rezeki lah, ya mau gimana lagi. Jadi kalau misalkan ada apa ya teman-teman gue gitu yang baru mau terjun ke dunia model terus minta ngobrol ataupun Kalau belajar, sih gua enggak gitu iya ya. belajar sama gue ya pasti yang gue bilang adalah itu gitu. Ya nggak bisa lah kita maksudnya mungkin ada yang orang baru pertama kali langsung menang ada pasti ada gitu kan. Tapi kan nggak selalu seperti itu semua gitu kan. Serahkan pada kan kata lagunya kayak gitu loh. Iya benar. Pokoknya ikutin prosesnya aja deh gitu. Insya Allah nggak akan mengkhianati hasil. Cintailah proses. Cintailah proses. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin lu sampaikan? Apa ya? Ya udah belajar aja terus. Belajar ikhlas sabar, doa, restu orang tua 5 tuh. Oh, seorang tua. Restu orang Nah, itu tua. kan tadi orang tua lu ngizinin. Tapi kalau berhasil aneh. Ya kan udah selesai itunya ngizinin dia. Terus ada dampak Tapi khusus nggak? tapi ya bang, apa sih namanya? Walaupun orang tua gue sebelumnya nggak ngerestuin gitu kan, maksudnya dalam Kok bisa artian dapet? nggak sebelum yang gue menang nih. Dalam kan sebelumnya tuh pas yang gue masih kalah terus, gue tuh gue tuh setiap mau lomba gue tuh pasti pamitnya tuh kayak izin lah. nah doain ya gitu kan. Ya kan gue nggak ngerti ya maksudnya. Lu Gue nggak mau pamit aja, izin aja. pamit izin gitu kan, mau direstui atau enggaknya ya terserah gitu kan, yang penting gue udah bilang gitu, gue udah minta doanya gitu. Oh iya, gue juga nih apa ya trik gue kalau mau catwalk nih atau mau ngadepin banyak orang lah ya istilahnya, apa ya Sedih sih anjir. Ih, jangan gitu. Oke, lanjut. Pokoknya setiap gue mau naik panggung Pemanasan dulu ya. pemanasan apa? Biasa mau jogging. Enggak apa sih? Spotnya tinggi dah kemarin pas syuting aja dipakai. 17. Wah, dan kata gua teh, lu enggak sakit tuh kaki rematik ya? Parises kan? Oh, parises kalau parah. Dan kata gua. Tapi memang udah biasa ya, jadinya udah biarin deh parises gitu ya. Oh ya ini, Gua sih nggak mau. kalau lupa ini pesannya, kalau misalkan kalian mau naik panggung gitu kan, ada aja yang nervous ya, ada aja yang nggak percaya diri. Dalam hati tuh jangan lepas sholawat, jangan. Oke, Serius. Gua kalau mau manggung gimana? Kan band gua rock and roll gitu ya, sholawat juga ya. Sholawat banget. Enggak, tapi dengan kayak gitu kita jadi kurang apa ya, kurang nervous gitu loh. Enggak sih kalau gua ngerasa berdosa kalau gua mah. Ya udah beda. Ih, gimana sih? Kalau gue sih gitu. Oke, lanjut. Ya, pokoknya gitu lah. Sebelum naik panggung kan pasti aja nervousnya gitu kan. Ada yang bilang kan katanya, oh ini mah udah sering menang di mana-mana, naik panggung pasti nggak nervous. Kok tahu gitu ya? Siapa bilang gitu kan. Tetap aja deg-degan mah deg-degan. Nah itu dalam hati nih sambil senyum gitu kan, sambil senyum, sambil catwalk, sambil pose-pose cantik. Tetap dalam hati kayak sholawat aja terus, ulang-ulang. Mau Q&A nih supaya kita dapat pertanyaan yang mudah, ya udah sholawat aja terus. Sholawat. Kalau yang Kristen gimana? Ya kan ini fashion hijab. Oh iya, fashion hijab ya. Benar. Enggak, gua kira untuk umum. Buat teman-teman yang mau perform biar nggak deg-degan, gua kira buat umum. Ya Kristen suruh sholawat juga, gua ya nggak masalah sih sebenarnya kalau mereka mau mah ya. Iya, benar. Ada lagi yang ingin lo sampaikan, lo obrolkan atau kayaknya ini harus disampaikan nih, mumpung ada medianya, asik, media cetak. Apa udah kali ya?
Apa mungkin ada yang ditanya lagi? Kalau dari gue sih cukup, informasinya juga udah aman lah. Sebenarnya gue pengen lebih nanya ke agama juga, cuman kan Aduh jangan ngeri ya. berat. Berat, saya nggak sanggup. Ya udah tuh. Oke, cukup sekian untuk baca koran episode kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Gisha Marcella. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. See you next time. Dadah. Dadah.